Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi bersama kami, tim dari aplikasi Resilio. Sebelumnya perizinan kami perkenalkan diri kami masing-masing, karena kalau tidak kenal maka tak apa Saya. Oke, perkenalkan saya Musa Kinaria Aryun Pratiasto dengan NPM 240 515 450. Dan saya Teresa Ernayanti Busu dengan NPM 2405155594. Saya Skiva Manamulis dengan NPM 240515 361. Nah, jadi di sini kami itu ingin menghadirkan sebuah aplikasi yang bernama Resilio, di mana aplikasi ini tuh adalah wadah bagi para mahasiswa yang mengalami tindak kekerasan baik seksual, fisik ataupun cyber, untuk mereka bisa berkonsultasi apa saja yang mereka perlu persiapkan nih. Misalnya barang bukti atau segala macam tuh apa aja yang mereka perlu prepare gitu, itu ada di aplikasi Resilio ini sendiri. Terus masalahnya, titik masalah kenapa kita menghadirkan aplikasi ini tuh apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya kita menghadirkan aplikasi ini itu karena adanya kita kesadaran bahwa orang-orang para mahasiswa yang mengalami tindak kekerasan baik seksual, fisik ataupun cyber itu tersendiri, itu mereka sungkan untuk melaporkan karena yang pertama takut nama mereka tercemar atau nama mereka tersebar gitu. Jadi ternyata korbannya tuh si A gini, nanti satu kampus jadi tahu, jadi mereka istilahnya tuh mereka takut lah untuk melaporkan. Nah, korbannya sendiri itu rata-rata didominasi oleh mahasiswi. Itu terjadi udah banyak banget, udah ada 174 kasus di 79 kampus kalau nggak salah, di 29 provinsi. Jadi itulah alasan kenapa kita menghadirkan aplikasi Resilio sendiri. Ini logonya ya, ini logonya bisa dilihat, logo aplikasi Resilio ini. Itulah alasan kenapa kita menghadirkan aplikasi Resilio ini. Terus solusinya akan dilanjutkan oleh Mbak Teresa. Dari aplikasi Resilio, kami menawarkan beberapa solusi bagi para pengguna. Yang pertama, Legal First Aid. Itu memberikan alur tindakan hukum yang jelas, template laporan standar, dan informasi mengenai hak-hak korban sesuai regulasi kampus. Kemudian yang kedua, kita menawarkan Physiological First Aid, di mana kita menyediakan chat anonim terinskripsi dengan psikolog atau konselor mitra untuk stabilisasi emosional dan dukungan awal tanpa penghakiman. Jadi ketika kita melakukan konsultasi dengan psikolognya, nama kita itu bersifat anonim. Yang ketiga itu evidence guide, di mana kita itu membantu korban untuk mengumpulkan bukti digital yang valid. Fitur ini juga menyertakan panduan screenshot forensik dan auto hashing atau SHA 256 untuk menjamin integritas bukti di mata hukum. Yang keempat itu Anonymous Safe Report, di mana itu memungkinkan korban membuat laporan awal yang lengkap hanya menggunakan kode unik atau anonim, dan hanya mengungkapkan identitas setelah persetujuan eksplisit atau mekanisme exclusion. Yang kelima itu Advocate Referral System, di mana kita menghubungkan korban dengan advokat atau LBH mitra yang terverifikasi dan berlisensi untuk pendampingan hukum profesional. Aplikasi hanya memberikan informasi hukum atau legal information, bukan nasihat hukum spesifik seperti legal advice untuk mengetahui UU advokat. Selanjutnya apa ini? Selanjutnya apa? Udah, solusi ya? Udah. Udah. Selanjutnya terkait fitur-fitur utama yang ada di dalam Resilio akan dilanjutkan oleh teman saya Askifa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan strategi kepatuhan hukum Resilio. Yang pertama yaitu kepatuhan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP nomor 27/2022. Kepatuhan berfokus pada perlindungan data sensitif korban dari kebocoran yang dapat memicu sanksi administratif dan pidana. Di sini ada enkripsi dan privasi, yaitu menerapkan end-to-end atau encryption, dan client-side encryption pada data dan komunikasi sensitif, sejalan dengan prinsip zero knowledge encryption. Yang kedua ada tata kelola data, mengimplementasikan prinsip privasi by design dan default, menunjukkan data protection officer atau DPO, serta menggunakan server lokal di Indonesia untuk mengurangi risiko transfer data lintas batas yang kompleks.
Lalu yang kedua ada kepatuhan Undang-Undang Advokat atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Untuk menghindari praktik hukum ilegal, Resilio tidak boleh memberikan nasihat hukum spesifik atau legal advice. Yang pertama di sini ada batasan layanan, yaitu aplikasi dibatasi hanya memberikan informasi hukum umum atau legal information yang bersifat edukatif dan faktual, misalnya prosedur atau bunyi pasal. Lalu selanjutnya ada sistem rujukan, di mana semua kebutuhan nasihat hukum spesifik diarahkan secara eksklusif kepada advokat mitra berizin melalui sistem rujukan atau advokat referral system. Lalu di sini ada penafian, yaitu setiap informasi hukum dilengkapi dengan disclaimer otomatis yang tegas, menyatakan bahwa konten tersebut bukan nasihat hukum resmi. Kepatuhan ditujukan untuk menjamin integritas dan otentisitas bukti digital agar dapat diterima secara sah di mata hukum. Di sini yang pertama ada integritas bukti, implementasi auto hashing SHA 256. Saat bukti diunggah yang berfungsi sebagai sidik jari digital untuk membuktikan bahwa file tidak berubah sejak disimpan. Lalu ada verifikasi, mengekstrak dan menyimpan metadata atau timestamp lokasi untuk mendukung otentisitas bukti digital. Lalu yang terakhir ada prosedur, yaitu menyediakan panduan yang jelas, evidence based kepada korban mengenai prosedur pengambilan bukti yang valid untuk memenuhi standar forensik. Selain itu, Resilio juga mendukung implementasi Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan berfungsi sebagai jembatan bagi korban untuk melapor ke Satuan Tugas atau Satgas PPKS. Nah, selain itu, Resilio juga mendukung implementasi Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan berfungsi sebagai jembatan bagi korban untuk melapor ke Satuan Tugas atau Satgas PPKS. Tadi kan udah dijelasin tuh tentang solusi yang kita berikan, itu fitur-fiturnya juga disebutin tadi. Di situ ada legal first aid segala macamnya. Itu di sini saya mau ngejelasin secara lebih lanjut, itu nanti tampilannya akan seperti apa sih nanti di dalam, terus bentukannya itu seperti apa. Nah, nanti untuk logonya sendiri itu adalah seperti ini. Ini logonya itu seperti ini. Ketika kalian klik, kalian akan masuk ke halaman utama, home modul. Home modulnya itu seperti ini. Nah, ini legal. Ada beberapa pilihannya lah. Dia ada beberapa pilihan, ada legal first aid, ada psychological first aid, evidence guide, anonymous safe report, terus ada advocate referral system gitu. Jadi ada beberapa menu yang bisa kalian pilih, nanti tinggal kalian klik aja salah satu dari itu. Kalian mau menuju ke menu yang mana, nanti akan langsung ditampilkan ke menu selanjutnya. Misal taruhlah kalian milih yang legal first aid gitu, kalian milih yang legal first aid. Di situ nanti ada yang pertama, ada beberapa menu nanti, ada langkah hukum dan regulasi kampus, terus ada template laporan kronologi, terus ada hak korban. Jadi di situ nanti kalian bisa tuh lihat satu-satu. Misalnya yang pertama langkah hukum dan regulasi kampus ini. Ada beberapa step by step nih apa yang kalian perlu lakuin. Itu pertama mungkin amankan diri, amankan bukti, barang bukti dan segala macam tuh nanti ada di situ tuh apa aja yang kalian perlu siapin. Terus template laporan kronologi. Jadi kita sediain nih template-nya. Kalau kalian mau membuat laporan, itu ada template-nya nih kayak gini. Jadi nanti ketika kalian membuat laporan tuh nggak perlu pusing-pusing lagi. Cara bikin laporan tuh gimana ya? Harus kayak gimana ya? Buka dulu ChatGPT, tolong bikinin laporan baik-baik. Enggak usah, langsung aja kayak gini. Terus hak korban, hak dari korban ini apa aja sih yang bisa kalian nanti bisa kalian cantumin juga di laporan. Jadi haknya tuh apa aja, kalian bisa mempelajari di sini. Oh ternyata saya punya hak ini itu. Di situ ada. Terus kalau kalian klik yang menu kedua, misalnya kan balik lagi ke home, kalian klik yang kedua ada psikologikan first aid. Nah itu nanti yang pertama tampilannya kayak gini. Nah tampilannya kayak gitu. Itu nanti yang pertama ada chat dengan konselor. Chat dengan konselor ini sistemnya kayak chatbot ya, jadi dia anonimus. Kita tuh bisa tanya-tanya gitu loh, kayak kalau kayak gini tuh bener apa salah, apakah termasuk kekerasan. Mungkin kalian nggak tahu, kalian kepo, kok ini mulutnya nggak enak ya di media sosial, di komentarku, ini termasuk tindak kekerasan nggak sih. Itu kalian bisa tanya-tanya tuh ke chatbotnya, apakah ini termasuk tindak kekerasan, bla 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 bla. Itu kalian bisa tanya-tanya ke situ. Terus ada triage otomatis. Nah,
itu adalah dukungan emosional dan stabilitas. Jadi fungsinya itu gimana ya, ketika kalian sebagai korban itu pastikan nanti ada rasa trauma dan segala macam, ketika apalagi kekerasan secara fisik atau kekerasan secara seksual, itu pasti nanti kalian akan mengalami yang namanya trauma. Nah, trauma itu sendiri kita akan memberikan sesi konseling lah, kayak nggak apa-apa kok, kalian tenang aja, bla 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 bla. Kalian cukup perlu kayak gini, kalian cukup perlu melakukan step by step ini, dan kalian akan safe nantinya. Terus kalau kalian yang ke evidence guide itu ketiga, itu tampilannya seperti ini, kalau kalian bisa lihat ya, nanti akan ditampilin juga kan. Itu ada panduan screenshot forensik, nah terus ada pengabdiman bukti digital, terus tujuan hash. Nah, nanti kalian tinggal pilih nih, misalnya kalian mau ada bukti forensik, nanti kalian bisa screenshot di situ. Ada pengabdian bukti digital juga ada di situ, kalian bisa save di situ. Kalian semua ambil barang bukti, langkah-langkah yang bisa kalian ambil tuh kalian pelajari juga di evidence guide. Ini akan mengarahkan kalian secara lebih lanjut lagi, jadi menuntun kalian secara lebih lanjut lagi bagaimana untuk membuat laporan gitu loh. Terus yang keempat adalah anonymous self report. Nah, pelaporan awal anonim. Jadi gimana ya, kalau bisa dibilang tampilannya kayak gini, tampilannya kayak gitu. Di situ tuh isinya adalah ketika kita melaporkan itu, maksudnya ketika kita konseling dan segala macam itu tuh nama kita tuh disamarkan gitu kan, itu lebihnya ya. Jadi nama kita tuh disamarkan. Jadi orang, maksudnya kita sendiri sebagai tim dari Resilio sendiri itu nggak tahu itu kalian tuh siapa gitu. Jadi aman lah ketika kalian konseling dengan kita tuh, kita nggak tahu kalian itu siapa. Mungkin kalian malu atau segala macam dengan ini kalian. Terus tadi fitur yang kelima adalah advokat referral system. Nah, ini nanti premium ya, cuma ini nanti premium. Jadi bagi kalian yang mungkin merasa kalau ini kayaknya harus ke ranah yang lebih lanjut lagi nih, bisa ini gini, kita hanya memberikan konsultasi. Jadi kita hanya memberikan bantuan hukum bersifat umum. Selebihnya itu akan kita kasihkan kepada pihak yang memang memiliki surat izin secara resmi, seperti advokat contohnya. Kita akan larikan kepada advokat yang sudah bekerja sama dengan kita tentunya. Kita akan berikan nomornya dan segala macam. Silahkan kalian bisa menghubungi mereka. Begitu guys, dari saya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah apa lagi? Udah nggak sih? Udah ya? Udah kan? Udah kan? Sabar, ada lagi selanjutnya. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh tadi aplikasinya gimana, kenapa kita bikin aplikasi ini dan segala macam. Itu sebenarnya target utama kita dari aplikasi ini, dari tadi udah kita sebutin lah, kita sering sebutin kan ya, dari tadi itu adalah mahasiswa sendiri, mahasiswa maupun mahasiswi yang menjadi korban ataupun menjadi saksi dari tindak kekerasan seksual, tindak kekerasan baik fisik ataupun non fisik, ataupun juga tindak kekerasan secara cyber. Jadi banyak di awal tadi saya sudah jelaskan, banyak tindak kekerasan seperti ini, cuma mereka tuh belum mau untuk melaporkan gitu loh. Mereka tuh belum berani untuk berbicara. Jadi adanya aplikasi ini adalah tujuannya adalah untuk agar membantu mereka berkomunikasi, membantu mereka mengutarakan apa yang tidak bisa mereka utarakan. Ya gitulah. Jadi kami harap adanya aplikasi ini itu bisa membangun dan menciptakan lingkungan kampus yang benar-benar aman, ramah dari korban-korban pelecehan seksual, kekerasan baik fisik maupun non fisik, kekerasan cyber secara verbal atau apapun itu, bullying dan segala macam, ya kita bisa hindarkan itu semua. Jadi saya harap aplikasi ini itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Aplikasi ini mungkin bagi teman-teman kalian yang merasa temennya tuh kok sekarang bisa dicembiri atau segala macam, kalian lebih care lah sama mereka, kalian lebih peduli sama mereka, kayak kayaknya ada masalah nih, kalian coba tawarkan lah, kalian coba pakai
Resilio gini kita ada yang gratis kok ya kan, kita ada sesi gratisnya juga. Jadi ketika kalian mau ke next step-nya, kalian nggak mau pakai fitur premium kita juga nggak apa-apa gitu loh, kita kan ada fitur gratisnya juga. Jadi kalian kasih ini, kalian pakai ini dong Resilio gini, siapa tahu masalahmu bisa terselesaikan, kamu bisa menemukan jalannya gitu loh. Oh ternyata aku tuh harus kayak gini, nggak perlu aku tuh kayak murung, diem, menyendiri, menjauhkan diri dari sosial. Jangan ya guys. Jadi tetap terus bersuara, tetap terus berbicara. Ketika tidak ada kebenaran di depan mata, kita harus menyuarakan yang paling terdepan. See you. Jadi saya harap Resilio ini dapat bermanfaat buat kita semua. Satu pesan saya, ada 3 hal yang perlu dijaga. Yang pertama, jaga kesehatan, jaga diri, dan yang kedua adalah jaga hati, karena ada hati yang perlu dijaga. Terima kasih, kami dari tim Resilio. Ciao.